Oke, halo semua. Hari ini kita mau bahas soal topik yang kayaknya kita semua udah tahu lah ya, perundungan atau bullying. Tapi, gimana kalau ternyata gambaran yang selama ini ada di kepala kita itu mungkin salah, dan akarnya ada di tempat yang paling nggak kita sangka? Coba deh, bayangin sejenak. Kalau dengar kata bullying, gambaran apa sih yang langsung muncul di pikiran? Mungkin remaja bertubuh besar yang dorong anak lebih kecil ke loker, atau sekelompok siswi populer yang lagi ngucilin teman sekelasnya? Iya kan? Gambaran itu nggak salah kok. Kita sering banget mikirnya ini tuh drama remaja di lorong-lorong SMA. Tapi gimana kalau saya bilang benih masalah ini sebetulnya udah ditanam jauh, jauh lebih awal. Di tempat yang kita kira paling aman dan polos, halaman sekolah dasar. Coba lihat angka ini, 84%. Menurut data, segitu banyaknya anak di Indonesia yang ngelaporin pernah ngalamin kekerasan di sekolah. Ini bukan sekedar statistik loh. Ini adalah krisis sunyi yang terjadi di balik gerbang sekolah setiap hari. Nah, buat benar-benar ngerti apa yang terjadi, kita nggak bisa cuma lihat angka aja. Kita harus masuk ke dunia mereka. Jadi kali ini kita akan menyelami sebuah studi kasus mendalam di satu sekolah dasar negeri di Bantul. Mari kita lihat apa yang terungkap waktu para peneliti melihat lebih dekat. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik dinding sekolah ini? Yuk kita bedah temuannya satu persatu. Hal pertama yang bikin kaget itu tingkat keparahannya. Dari semua kasus perundungan yang diamati, mayoritasnya, hampir 68%, itu masuk kategori sedang. Artinya, ini bukan sekedar ejekan sesekali atau berantem kecil-kecilan. Ini adalah pola perilaku yang berulang dan dampaknya itu nyata banget. Terus bentuknya kayak gimana? Ternyata bukan pukulan atau dorongan yang paling umum terjadi. Senjata yang paling sering dipakai itu justru kata-kata, ejekan, hinaan, diikuti sama pengucilan sosial. Jadi luka yang nggak kelihatan inilah yang justru paling sering terjadi. Pertanyaan terbesarnya tentu aja, kenapa? Kenapa anak-anak ini ngelakuin itu? Buat ngejawabnya, para peneliti ngobrol langsung sama mereka. Dan apa yang mereka dengar, itu menunjuk ke satu faktor internal yang krusial banget. Salah satu jawaban yang paling sering keluar itu, ya ini, cuma iseng. Simple banget kan? Nggak ada niat jahat yang direncanain, cuma karena bosen. Tapi buat korbannya, keisengan ini rasanya nyata dan sakit banget. Alasan lain yang kuat adalah balas dendam. Saya balas lebih keras. Nah, ini nunjukin adanya siklus agresi. Satu anak diejek, dia merasa perlu membalas, dan seringkali dengan eskalasi, yang bikin lingkaran kekerasan ini muter terus. Dan dengerin yang ini. Jangan main sama dia, biar dia nggak punya teman. Wah, ini udah bukan iseng lagi. Ini adalah strategi yang diperhitungkan. Sebuah upaya sadar buat mengisolasi dan menghancurkan dunia sosial seseorang. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya ya, iseng, balas dendam, biar nggak punya teman, semua ini ujung-ujungnya satu, kurangnya empati. Ketidakmampuan atau keengganan buat menempatkan diri di posisi korban dan merasakan sakit yang mereka sebabkan. Inilah inti dari masalah internalnya. Tapi, anak-anak kan nggak ngembangin sifat kayak gini di ruang hampa ya. Mereka ada di dalam sebuah sistem. Dan pertanyaan berikutnya adalah, apa yang terjadi ketika sistem itu sendiri, yaitu sekolah, justru seolah-olah membiarkan api ini terus menyala? Pernyataan ini, yang datang langsung dari pimpinan sekolah dalam studi itu, dampaknya besar banget loh. Kalau ejekan dianggap wajar, ya berarti nggak ada alasan buat sistem turun tangan kan? Sikap ini sama aja kayak ngasih lampu hijau buat perilaku perundungan terus berlanjut. Dan sikap, wajar, itu punya konsekuensi nyata. Nggak ada prosedur atau SOP resmi buat nangani perundungan, nggak ada guru bimbingan konseling yang terlatih, guru-guru lain pun jadi ragu mau ikut campur karena takut sama reaksi orang tua yang agresif. Akibatnya, terciptalah sebuah lingkungan di mana perundungan bisa tumbuh subur tanpa ada yang menghalangi. Jadi apa yang terjadi saat kurangnya empati dari individu ketemu sama kegagalan sistemik dari sekolah? Kita mendapatkan sebuah lingkaran setan dengan dampak jangka panjang yang rusak buat semua orang yang terlibat. Ternyata kerusakannya ini dua arah. Buat korban dampaknya jelas ya, mulai dari kecemasan, depresi, bahkan sampai risiko bunuh diri. Tapi lihat sisi satunya. Si pelaku juga nggak luput dari bahaya. Mereka berisiko lebih tinggi terlibat kriminalitas dan kekerasan saat dewasa. Dan ini bagian paling mengerikannya. Korban hari ini bisa menjadi pelaku di hari esok, menciptakan lingkaran setan yang nggak pernah putus.
Oke, ini memang gambaran yang suram, tapi bukan berarti tanpa harapan. Justru sebaliknya, dengan memahami akar masalahnya, baik yang dari dalam maupun dari luar, studi ini juga nunjukin jalan keluar yang jelas. Solusinya harus menyasar kedua akar masalah tadi. Pertama, secara internal, kita harus secara aktif mengajarkan empati kepada siswa. Ini adalah keterampilan yang perlu dibangun, bukan sesuatu yang kita anggap udah ada. Kedua, secara eksternal, sekolah harus menciptakan sistem pencegahan yang kokoh, dengan kebijakan yang jelas, staf yang terlatih, dan budaya yang anti pembiaran. Pada akhirnya, ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup yang penting. Perundungan di usia dini itu bukanlah hal yang wajar. Ini adalah krisis tersembunyi yang membentuk masa depan anak-anak kita. Dan jika institusi yang paling bertanggung jawab atas keamanan mereka memilih untuk tidak bertindak, maka tanggung jawab itu jatuh ke pundak siapa? Ini adalah sesuatu yang perlu kita semua renungkan.